Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hudan Firdaus dengan NRP 50012111053. Di sini saya akan memperagakan software ITK Snap, di mana di handout exercise-nya itu terdapat 4 modul, yakni modul pertama berjudul navigasi gambar dan segmentasi manual, lalu yang modul kedua itu segmentasi manual, modul 3 itu segmentasi semi otomatis. Lalu modul 4 itu segmentasi semi otomatis untuk multimodalitas. Di mana ITK Snap ini sendiri ini adalah software untuk melakukan segmentasi. Ada hasil citra dari MRI, lalu CT sama ultrasound. Nah, selanjutnya kita langsung aja ke modul 1. Kita klik file, open main image, lalu klik browse. Nah, di sini kita cari di data yang udah disediakan. Lalu kita klik Brain MRI, lalu klik ini. Open, lalu next. Nah, di sini terdapat image summary-nya di mana ada dimensi, origin, dan sebagainya. Metadatanya juga ada. Lalu klik finish. Nah, terlihat bahwa di sini ada 3 tampilan awal, yakni ini tuh aksial, bidang aksial, lalu di sini eh, bidang sagital atau dari sampingnya, lalu di sini ada bidang koronalnya atau depan belakang. Di mana ini adalah right, left, lalu ini posterior. Sebentar saya geser dulu zoomnya. Lalu di sini ada eh, anterior kalau nggak salah. Lalu di sini ada superior atau atas. Lalu ini ada inferior atau bawah. Di sini ada anterior atau depan. Ini ada posterior atau belakang. Ini superior atas, inferior bawah, right, kanan, L, left. Oke. Yang pertama kita bisa ninjau di oh ya, di sini ada kursor yang kalau kita gerak-gerakkan maka layout lainnya juga bakal bergerak. Soalnya ini semua layoutnya ini terintegrasi satu sama lain. Misal kita geser di sisi sini kursornya, maka yang lainnya ikut bergerak. Begitupun juga dengan ini. Yang lain ikut bergerak kalau kita geser. Nah, pertama kita coba ini kan dalam ini ya mode crosshair. Sebelum saya perkenalkan yang ini atau kursor inspektornya, kita coba langsung ke zoom inspektor terlebih dahulu. Dimana kalau kita misal klik kanan mouse, maka misal kita belakangkan ini zoom out, kalau ke depan kan ini zoom in. Ini klik kanan ya. Atau juga bisa ngatur ini zoom in, ini zoom out. Atau bisa ngatur ini kali 2 kali 4 lebih dekat. Nah, kalau misal lebih dekat gini, ini di ujung kiri ini ada fitur ini. Bisa kita geser-geser pakai klik kiri supaya lebih detail untuk yang pengen kita tinjau. Lalu di sini ada zoom to fit. Ini apa? Kalau misal kita klik maka semuanya bakal kembali ke center pada semua layout. Nah, kalau fungsi center on cursor ini apa? Misal kursornya aku taruh di sini, titik fotonya di sini, maka misal aku klik ini, maka kursor crosshairnya ini bakal ke tengah. Begitu juga misal aku taruh di sini ya, maka misal aku center on cursor, maka ini bakal ke tengah. Ini juga ke tengah crosshairnya. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke fungsi ini, di mana ini tuh menandakan koordinatnya. Nah, misal kita, oh sebentar, saya zoom to fit dulu. Oh ya, selain zoom to fit ini sebenarnya bisa langsung Ctrl F. Nah, bisa zoom to fit. Nah, kita coba sini. Ini misal kita geser kursornya, kan ini koordinat X, Y, Z-nya kan ikut berubah-ubah. Maka kita bisa mengatur di koordinatnya yang pengen kita tinjau aja.
Misal di modul ini koordinatnya adalah 114, 116, 116, lalu 110. Oke, dimana ini adalah live hippocampus. Oke, setelah itu kita coba perkenalkan ini layer inspector. Fungsinya itu untuk apa? Kita bisa tahu kontrasnya, kita bisa atur. Nah, misal, nah ini bisa diatur-atur seperti apa sesuai keinginan. Kita juga bisa nambahin titiknya. Nah, namanya kita bisa atur juga. Tapi lebih enak kalau kita reset aja lalu klik auto. Nah, selanjutnya di sini kita bisa klik tab info, maka kita ketahui ada dimensinya, origin, dan sebagainya. Lalu kalau klik tab metadata, maka kita mengetahui sebagai berikut. Kita close aja. Tadi kan udah di auto kan, atau Ctrl J juga bisa sih atur kontrasnya. Oh ya, yang koordinat tadi ini kan mengacu pada Live Hippocampus. Kita coba upload segmentasi yang sudah ada, yang di data yang udah tersedia. Open segmentasi, kita browse, kita klik ini, lalu open, next. Nah, diketahui image summary-nya sebagai berikut, metadata sebagai berikut, lalu klik finish. Sebentar saya coba full screen kan dulu. Nah, di sini kita dapat bahwa ada beragam warna-warna kan. Beragam warna-warna hasil segmentasi yang sudah ada. Coba kita klik update 3 dimensinya. Nah, maka kalau misal kita putar sebagai berikut. Oke, sayangnya tadi di koordinat ini, kursornya kan di koordinat ini. Maka ternyata kursornya itu menempati di label 48. Kita kan nggak tahu label 48 ini jaringan apa. Maka kita coba, oh ya sebelum itu kita perhatikan dulu ya, label di sini ada banyak sekali, tapi kita nggak tahu itu jaringan apa. Maka kita perlu upload file teks dari segmentasinya yang udah disediakan. Klik segmentasi, label definition, lalu klik import. Kita klik browse, add labels. Kita klik open, lalu klik OK. Nah, ternyata benar di koordinat ini itu left hippocampus. Ini. Nah, selain itu kita juga bisa meninjau titik-titiknya. Misal kita klik yang biru sini ya. Maka di sini itu bakal kursornya juga berpotongan pada yang sisi biru. Yang ini, biru muda, berpotongan di sini. Kalau misal kita atur, misal di sini ya, di hijau tua, maka ini berpotongan di hijau tua juga. Ini yang dinamakan eh, fitur 2 dimensi di sini, ini tersambung dengan fitur yang 3 dimensi yang di sini. Nah, misal kita coba ini ya, 3D crosshair mode. Ini sebentar, ini zoom out. Nah, ini bisa kita gerakan seperti ini. Nah, misal kita pengen ninjau titik ini ya, warna hijau. Ini sebenarnya juga berpotongan dengan hijau tua juga. Sebentar. Nah, sebagai berikut. Jadi, gambar yang di 3 dimensi ini berpotongan pada 2 dimensi yang ada di sini. Oke, selanjutnya sebentar saya perkenalkan fitur apa lagi ya.
Oke, mungkin kurang lebih ini aja, tapi di sini yang terakhir ini ada di segmentasi kita bisa mengetahui volume and statistiknya. Di mana di sini diketahui di tiap jaringannya segmentasinya ini nilai voxel sama volume sama rata-rata intensitasnya plus minus standar deviasi. Dimana kalau misal third centricle ventricle voxelnya 745, volumenya 745, rata-rata intensitasnya sebagai berikut. Kurang lebih seperti itu, kita bisa tahu ini. Kita close aja, kita close image, close all image. Nah, selanjutnya kita lanjut ke modul kedua. Kita klik file, open main image, kita klik browse. Nah, selanjutnya kita klik thorax, klik yang 60. Lalu kita bisa cari misal pakai yang apa ya? Mungkin saya sesuaikan aja yang ada di modul. Di modul pakai yang belakangnya 347. Oke, yang ini. Kita klik open. Ini kita ubah ke decop image series. Lalu klik next. Next. Nah, diketahui image summary-nya sebagai berikut. Metadatanya sebagai berikut. Metadata itu yang ada di header dari CT scan-nya ya. Hasil CT scan-nya. Kita klik finish. Saya full screen kan. Untuk ngatur kontrasnya secara otomatis kita klik Ctrl J. Nah, selanjutnya kita tahu misal, oh ya, sini kita pengen memperkenalkan segmentasi ada label editor. Di mana di sini pertama kali ini ada 7 ya, 7 label. Di mana masing-masing label ini kita bisa ubah namanya. Misal di sini, oke, mohon maaf, softwarenya nge-crash. Saya buka lagi. Oke, kita share. Kita coba buka lagi karena tadi softwarenya nge-crash. Download Thorax 60% 347. Oke, open. Ini ubah ke Tikom. Oke, next. Oke, kita klik finish. Lalu Ctrl C untuk auto kontras. Lalu segmentasi, label editor. Nah, di sini kita bisa ubah-ubah misal ini spleen atau limpa. Ini sesuai modulnya ya. Misal ini eh, diganti left kidney atau apa ginjal kiri, left kidneys. Lalu ini ada apa right kidneys. Oke, lalu label 4 ini misal eh, left lung ya, misal. Lalu di sini juga bisa warnanya kita ubah-ubah, misal warna ini juga bisa kita klik OK.
Nah, di sini juga kita bisa new untuk label baru. Oke, kita close aja. Nah, semisal kita pengen ninjau spline ya atau limpah. Di modul itu diketahui bahwa koordinat dari limpah adalah sebagai berikut. 427, 427, 310, 310, 107, 107. Nah, berikut adalah limpahnya. Maka kita bisa zoom in dulu, lalu ini geser ke sini, lalu kita lakukan segmentasi secara manual sesuai di modul 3 kan. Kita klik ini. Yang pertama, kalau kita pakai mode polygon, maka ini tuh melakukan titik-titik di sepanjang garis ini. Garis yang pengen kita segmentasiin. Eh, kita zoom in dulu biar gampang. Oke, kalau udah gini ini bisa kita geser, kita klik kiri, kita geser sesuai yang kita mau. Oke, mungkin kurang lebih seperti ini ya. Lalu kita coba, oh sebentar. Kalau kita geser scroll yang ada di mouse, maka koordinatnya berubah ya. Kita coba atur ulang koordinatnya. Koordinatnya di 427, 427, 310, 107. Oke, oke. Berarti kita coba geser ini, kita geser ini, atau lebih gampangnya ini aja ya. Center on cursor, tinggal zoom in. Oke, tinggal kita klik aja. Oke, mungkin kurang lebih seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Kalau sudah dirasa cukup, kita klik accept, kita klik accept, kita klik complete, lalu accept. Nah, soalnya kita klik update di sini untuk tahu hasil segmentasi spline kita. Nah, sebagai berikut hasil segmentasinya, di mana ini adalah segmentasi tiap layer ya, layer di aksial, layer di sagital, layer di koronal. Maka hasilnya seperti ini. Ini kalau pakai polygon, soalnya kita coba pakai yang paintbrush mode. Ini dimana ini bisa pakai eh, kotak, bisa pakai bulat, bisa pakai apa namanya adaptive brush. Misal kita coba di satu layar di sebelahnya ya. Nah, masih kosong kan. Sebenarnya pakai kotak ini susah, maka kita coba contohin pakai yang bulatan ya. Nah, ini tinggal warnain aja yang mau disegmentasiin. Oke. Oh ya, ini kita klik isotropik aja biar merata, lalu biar lebih cepat ini digedein. Oh ya, ini kalau misal klik kanan mouse, maka ini bakal menghapus ya, menghapus. Jadi kita klik kiri mouse untuk melakukan segmentasinya. Oke, kalau dirasa udah, maka kita coba update ya. Nah, terlihat bahwa di sisi ini lebih tebal kan.
karena tadi layarnya udah dua kali disegmentasiin. Sedangkan di layar ini kan tipis. Ini tipis, ini juga tipis. Tapi yang di sini udah dua kali, makanya terlihat tebal. Nah, selain yang eh, round brush shape, ini juga ada yang ada adaptive brush. Dimana kalau misal kita contohin di left flank, dimana left flank itu sekitar, sebentar, kita coba kursor dulu. Bentar. Ini zoom out, kita zoom out terlebih dahulu, lalu kita coba. Nah, ini kan left left flank kan. Left flank, kursornya kita taruh sini aja, lalu kita coba zoom to fit atau central cursor aja. Lalu kita misal zoom in. Nah, misal kita pengen pakai yang ini ya, adaptive price, misal kita gedein langsung aja. Nah, nanti seperti ini kurang lebih. Ini bakal menyesuaikan sama kontur dari paru-paru kiri. Kenapa saya tahu ini paru-paru kiri? Gara-gara ini ada L atau left. Oke. Ini akan menyesuaikan dengan bentuknya. Oke, sebentar. Lalu, misal saya zoom out lagi sebentar. Nah, ini masih ada sisa yang belum kena yang sini. Oke, kalau udah kita coba update. Nah, tadi kan segmentasi yang spline di sini. Nah, yang left flank itu yang ini segmentasinya. Dimana kalau yang manual segmentasi itu maka segmentasinya tiap layar bukan volume. Jadi kalau misal segmentasi volume itu lama banget, harus satu persatu kalau misal manual. Nanti kita coba di apa, modul ketiga sama 4 kita bakal segmentasi secara semi otomatis, volume dalam volume. Nah, misal kita pengen save ya hasil segmentasi kita, maka kita save segmentation image. Nah, kita coba namain coba ketiga. Soalnya tadi ini udah percobaan saya yang ketiga. Lalu klik finish. Oke, kurang lebih seperti ini yang modul kedua, manual segmentasi. Kita lanjut ke modul yang ketiga. Nah, modul yang ketiga kita coba ngapus segmentasi manual kita dulu. Kita klik unload segmentasi biar kehapus. Nah, di sini udah kehapus kan. Tinggal kita update yang 3D-nya. Nah, udah kehapus juga. Oke. Nah, di apa, segmentasi semi otomatis di modul 3 ini caranya sebagai berikut. Misal kita pengen ninjau limpa ya. Limpa tadi koordinat, sebentar. 427, 427, 310, 310, 107. Oke, misal kita pengen ninjau ini ya. Sebentar. Maka misal saya center or cursor dulu, maka di sini kita bisa klik yang sisi ini. Klik ini. Selanjutnya kita klik segmen 3D. Nah, kalau udah klik segmen 3D, sebentar. Mungkin kita back terlebih dahulu.
Sebentar. Karena ini masih terlalu besar ROI-nya. Mungkin kita cancel segmentasi dulu. Nah, kita ulang lagi, klik ini. Nah, ini kita paskan pada limpanya. Saya full screen dulu. Oke, itu pun juga yang ini kita paskan ke limpa. Oh ya, kalau ini digeser, yang sisi lain juga ikut bergeser. Jadi harus diperhatikan. Oke, kalau udah seperti ini, maka udah ter ROI ya, region of interest. Lalu klik segmen 3D. Selanjutnya kita coba saya full screen kan. Pertama di step track segmentasi ini diatur thresholding. Lalu kita coba, ini kan ada biru, ada yang biasa kan, yang putih ini atau originalnya. Maka kita biar bisa bandingin, kita klik ini supaya bisa dibandingkan. Nah, selanjutnya itu sebentar saya geser dulu. Selanjutnya ini kita bisa mengatur lower threshold sama upper threshold supaya kita mendapatkan segmentasi yang bagus, yakni putihnya itu berada di limpa dan organ lainnya yang selain limpa itu biru. Nah, mungkin kurang lebih seperti ini ya. Maka kalau udah dirasa cukup, maka kita klik next. Soalnya kita pilih di kursornya untuk menentukan add bubble, add bubble, add cursor. Maka kita klik di sini, kita coba perkecil. Oh iya, gara-gara kita aktif labelnya left flank, maka di sini warnanya gini ya. Coba kita ubah dulu ke splint. Nah, biar merah ya. Oke, mungkin segini aja. Misal pengen ditambah lagi juga bisa bubble-nya. Coba bubble. eh, kita perkecil dikit. Oke, mungkin kurang lebih begini. Kita coba next. Lalu kita lakukan iterasi evolusinya. Semisal udah dirasa memenuhi semua putihnya, maka kita langsung pause. Ini masih belum, coba lagi. Oke, kalau udah seperti ini, kita coba klik update. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini limpanya. Nah, ini secara semi otomatis. Nah, kalau misal pengen lebih hasil yang lebih smooth, kita klik set parameter, lalu di sini diatur ke coba 0,8. Oke, coba kita close, kita ulang lagi, kita 0,8, oke. Kita play lagi. Oke, kita tunggu. Oke, misal dirasa udah, kita coba update lagi detailnya. Nah, di sini terlihat bahwa hasilnya lebih smooth ya dibanding sebelumnya. Nah, seperti ini. Oke, kalau udah berarti kita klik finish. Nah, berarti kita di sini sudah melakukan segmentasi pada limpanya secara semi otomatis. Selanjutnya kita bakal
Bentar, mungkin ada yang terlewat. Saya cek terlebih dahulu. Oke, di sini yang modul ketiga sudah selesai, maka kita bisa langsung close image. Kita langsung lanjut ke modul keempat ya. Dibuka aja. Nah, yang modul keempat itu bentar saya full screen. Kita klik workspace, lalu open workspace, lalu browse, lalu cari data kita, data, lalu kita ke PSD Braille. Klik ini, open, lalu klik OK. Nah, berikut adalah data-datanya di mana di sini ada T1, ada T1C, ada T2, ada flare. Atau misal kita tinjau dengan layout lain, kita bisa klik ini. Nah, kita bisa klik satu persatu ini. Nah, sebenarnya ini tuh perbedaan kontras pada masing-masing, di mana masing-masing kontras ini itu bisa membantu kita untuk melakukan segmentasi pada beberapa jaringan. Misalnya di sini yang ditinjau labelnya itu ada tumor core, ada enhancing tumor, ada edema, ada normal brain, dan sebagainya. Nah, di sini misal kita langsung kontrol C aja biar auto kontras. Nah, di mana kita juga bisa misal kita kontrol bukan kontrol apa kita klik kanan mouse maka muncul seperti ini. Misal kita color map lalu kita klik misal cool maka bisa seperti ini. Misal diubah yang lain juga bisa seperti ini, tapi kita pakai yang grayscale aja. Nah, setelah itu yang modul 4 ini kita tahu bahwa di bentar kita tinjau yang sisi ini aja. Nah, di sini ini kan ada tumor ini. Kita coba. Nah, misal kita pengen tinjau sisi sini ya. Kita pengen melakukan segmentasi eh, label-label ini. Caranya adalah setelah saya full screen, kita ke yang seperti modul ketiga di sini. Ke sini, lalu kita coba ROI bagian yang ingin kita tinjau. Kayak gini. Sebentar, saya geser dulu. Saya kursorkan tepat di tengah aja. Lalu saya geser lagi ke sini supaya ini bisa kita atur juga. Oke. Oke, mungkin saya perbesar aja ya. Soalnya nanti ada Ederma juga. Mungkin kurang lebih seperti ini deh. Oke, mungkin kurang lebih seperti ini. Lalu kita klik segmen 3D. Nah, di sini kan ada banyak nih. Kita coba langsung tinjau di sini aja. Oh, tapi sebelum itu bedanya dengan modul 3 ini kita harus ubah ke classification. Di mana di sini merah menunjukkan tumor core, orange enhancing tumor, hijau ini edema, biru normal brain, dan sebagainya. Misal yang merah ya, kita klik merah, kita lakukan segmentasi dengan cara lebih enaknya pakai yang ini. Nah, bisa langsung otomatis gini. Lalu yang apa namanya, yang orange atau ini, atau kita segmentasi satu-satu dulu ya semua. Ini sini, 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 lalu sini, sini. Oke.
Lalu kita coba yang orange. Eh, Mungkin orange lebih enak pakai ini ya, brush yang bulat. Sebentar. Oke, oke, oke. Mungkin kurang lebih seperti ini ya. Lalu yang warna hijau, anggaplah seperti ini. Oke, di sini saya masih kurang paham yang hijau ini sebelah mana kalau sebelah sini. Mungkin bisa langsung aja trend classifier. Lalu yang pertama kita coba gabung ini, tumor core sama enhance tumor. Lalu klik next. Hanya kita klik add bubble, kita atur di tengahnya. Oke, anggaplah di sini ya. Tengahnya kita add bubble, kita perkecil mungkin segini. Oke, kita next langsung. Kita coba langsung sebentar. Kita coba atur lebih smooth 0,8. Kita close, lalu kita coba sebentar. Ini terlalu besar ini, bulat. Coba ulang. Oke, sebentar. Coba ulang lagi. Oke, anggaplah di sini ya. Lalu kita coba update dulu. Nah, mungkin kurang lebih seperti ini. Tapi ini masih permulaan, di mana nanti kita coba segmentasi yang enchant tumor. Kita klik finish dulu. Lalu kita coba lagi di sini. Lalu segmen 3D yang enchant tumor aja. Lalu klik next. Mana misal di sini kita klik add bubble. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita klik klik next. eh, Set parameternya udah yang smooth. Kita coba. Nah, ini akan memutar harusnya. Oke, kita coba update dulu ya. Oke, mungkin kurang lebih seperti ini. Kita coba finish. Nah, setelah itu coba kita update. Nah, hasilnya bakal seperti ini. Oke. Nah, begitupun juga untuk yang ederma. Kalau yang ederma nanti dengan cara yang sama, kita klik ini, segmentasi 3D, edema, lalu next, tinggal kita kasih titiknya di mana. Tadi kan sekitar sini ya. Add bubble, kita perkecil, mungkin segini, kita next, coba.
Oke, coba update dulu. Kita coba segini dulu ya. Coba kita finish, kita update. Nah, ntar kurang lebih seperti ini. Jadi modul 4 itu fungsinya untuk melakukan segmentasi pada jaringan-jaringan yang saling tumpang tindih atau saling berimpitan. Kita pakai yang modul keempat ini. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.